Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi SCM atau Supply Chain Management. Kelompok kami beranggotakan Christian Moses, Tanisha Silva, Yuliana Dia Ayu, Mike Hufat, Josephus Malatoni, Albert Nsere, Marcella Yohanika, dan Wahyu Jalu. Pertama ada definisi. Manajemen rantai pemasok atau SCM adalah integrasi aktivitas yang berawal dari pengadaan barang dan jasa, mengubah bahan baku menjadi barang dalam proses ataupun barang jadi, dan mengantarkan barang tersebut kepada pelanggan dengan cara yang efisien. Selanjutnya, aliran dan transformasi barang dari bentuk bahan baku hingga sampai ke pengguna terakhir. Yang pertama ada supplier, manufaktur, distributor, dan customer. Artinya, barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada tempat yang tepat, dengan tujuan mencapai biaya dari sistem secara keseluruhan yang minimum, dan juga mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Persediaan dalam rantai pasok. Bahan baku atau raw materials adalah mata rantai pertama ada di pabrik pembuatan bahan baku, dan mata rantai terakhir ada di pabrik pembuat produk akhir. Bahan baku di pabrik membuat produk akhir digabung dengan bahan tambahan dan dengan teknologi tertentu, diolah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi. Barang setengah jadi atau work in process produk adalah hasil dari proses bahan baku yang dapat langsung diproses di pabrik yang sama menjadi bahan jadi maupun dapat dijual langsung kepada konsumen sebagai komoditas. Jadi akhir mata rantai tersebut bisa konsumen akhir, pengguna atau pembeli hasil produksi. Barang komoditas atau komoditi. Barang yang dibeli perusahaan tertentu sudah dalam bentuk barang jadi dan dijual kembali kepada konsumen. Di perusahaan tersebut, barang dapat diproses lagi, misalnya diganti bungkusnya atau diperkecil kemasannya. Tetapi dapat pula dijual langsung dalam bentuk asli seperti saat dibeli. Mata rantai persediaan berakhir pada konsumen akhir pengguna barang tersebut. Barang proyek adalah material suku cadang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu atau membuat pabrik baru. Mata rantainya bermula dari pabrik pembuat barang dan berakhir di perusahaan membuat barang jadi. Oke, selanjutnya adalah proses bisnis inti manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah Customer Relationship Management atau CRM. Yang kedua adalah Customer Service Management atau CSM. Yang ketiga adalah Demand Management. Yang keempat Customer Demand Fulfillment. Yang kelima Manufacturing Flow Management. Nomor 6 Procurement. Nomor 7 pengembangan produk dan komersialisasi. Nomor 8 retur. Selanjutnya kinerja manajemen rantai pasok. Ulasan mengenai kinerja manajemen rantai pasok akan dimulai dengan pengelolaan aliran rantai pasok dan karakteristik produk. Pengukuran kinerja rantai pasok seringkali dikaitkan dengan pengukuran kinerja keuangan perusahaan, yaitu bahwa pengukuran kinerja rantai pasok dapat dinilai berdasarkan perubahan nilai-nilai pada beberapa ukuran keuangan perusahaan berkaitan dengan rantai pasok. Mengelola aliran rantai pasok. Ada 3 hal yang dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan rantai pasok. Yang pertama, sasaran lingkup pasar atau market coverage objective. Untuk membuat sasaran lingkup pasar, manajemen harus mempertimbangkan perilaku pembelian pelanggan, tipe distribusi yang digunakan, struktur rantai pasok, dan tingkat pengendalian yang dibutuhkan untuk keberhasilan rantai pasok. Customer buying behavior. Motif pembelian dari segmen potensial pelanggan harus direnungkan untuk mendesain rantai pasok secara efisien dan efektif. Analisis ini memungkinkan desainer untuk menentukan segmen retail yang paling mampu mencapai target pasar. Bagian marketing industri juga harus mengidentifikasikan pengguna yang berpotensial dan menentukan bagaimana para pelanggan ini akan membuat keputusan pembelian. Proses pembuatan keputusan para pembeli dalam industri bergantung pada perusahaan pengguna, perusahaan perlengkapan original, atau distributor. Tipe distribusi.
Ada 3 tipe dasar distribusi yang dapat digunakan untuk menyediakan produk bagi konsumen. Yang pertama yaitu distribusi intensif. Distribusi ini memiliki arti bahwa produk-produk yang didistribusikan dijual sebanyak mungkin ke retail atau pedagang grosir. Distribusi ini cocok untuk produk-produk seperti permen karet, minuman ringan, roti, rokok, dan sebagainya. Ketika faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah kesenangan, produk-produk industri lain yang membutuhkan distribusi intensif, misalnya industri dalam penyediaan tulis seperti pensil, penjepit kertas, dan lainnya, ini akan lebih melibatkan saluran-saluran tidak langsung dengan 2 atau lebih perantara. Yang B, ada distribusi selektif. Distribusi selektif cocok untuk toko yang dapat menjual produk terbatas, tetapi tidak untuk tingkat yang eksekutif. Dengan cara berhati-hati memilih pedagang grosir dan retail, pengusaha dapat berkonsentrasi pada rekening yang lebih menguntungkan dan mengembangkan hubungan kerja yang solid untuk meyakinkan bahwa produk yang dijual layak. Yang C, ada distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif apabila sebuah toko tunggal diberikan hak eksklusif untuk menjual produk pada daerah tertentu. Produk-produk seperti otomobil, beberapa peralatan utama, beberapa jenis perabotan, beberapa macam pakaian tertentu yang memiliki tingkat loyalitas merek pelanggan yang tinggi dapat disalurkan secara eksklusif. Umumnya distribusi eksklusif dilakukan bila saluran pengendalian dianggap penting. Slide yang berikutnya ini tentang karakteristik produk. Di dalam perancangan aliran rantai pasok akan semakin kompleks saat pelaku masing-masing tahap mempunyai pelaku tambahan. Misalnya distributor mempunyai subdistributor untuk daerah tertentu maupun untuk tujuan efektivitas pemasaran. Dengan demikian, pola pikir perancangan aliran rantai pasok juga harus mempertimbangkan kompleksitasnya, terutama dalam melakukan kontrol secara efektif sehingga akan didapatkan suatu alir produk yang dapat dimonitor dengan baik dari pengadaan bahan baku sampai pada penyerahan produk ke pelanggan. Di dalam karakteristik produk terdapat 9 karakteristik produk yang seharusnya dianalisis oleh perancang, yaitu yang pertama, nilai produk. Di dalam produk-produk dengan biaya per unit yang tinggi membutuhkan investasi persediaan yang cukup besar. Sebagai konsekuensinya, produk-produk yang bernilai tinggi membutuhkan rantai pasok yang lebih pendek atau lebih sedikit anggota untuk meminimalkan total investasi persediaan. Akan tetapi, rantai pasok cenderung lebih panjang bila dinilai per unit rendah jika volume penjualan tidak tinggi. Pada umumnya, distribusi intensif digunakan untuk produk bernilai rendah. Nilai produk juga mempengaruhi biaya pengangkutan persediaan dan premi transportasi. Dasar teknis produk. Di dalam produk teknis yang tinggi biasanya membutuhkan peragaan oleh tenaga penjualan. Selain penyediaan pelayanan pra-pembeli dan pasca pembeli, selain itu juga dibutuhkan komponen-komponen perbaikan untuk dijadikan stok. Tingkat dukungan pasar. Di dalam tingkat dukungan pasar menentukan usaha penjualan yang dibutuhkan. Jika seorang pengusaha terkenal menawarkan produk baru dan merencanakan periklanan serta promosi yang tinggi, maka pelanggan juga akan memberi dukungan yang tinggi. Selain itu, para perantara juga pasti dengan mudah ingin menawarkan produk tersebut. Akan tetapi, produk-produk baru dengan sedikit dukungan pasar dan identifikasi merek yang rendah membutuhkan penjualan yang lebih agresif.
distribusi intensif mungkin dibutuhkan, karena konsumen akan dengan mudah beralih ke merek yang lain. Misalnya, banyak perusahaan yang memberikan diskon pada pameran pembeli di area-area yang ramai. Untuk memperoleh dukungan dari pedagang grosir atau retail, produsen dapat menawarkan harga yang menarik. Jika loyalitas merek tinggi, maka lebih diperlukan distribusi selektif atau distribusi efektif, karena konsumen tidak mudah berpindah ke merek lain. Pool produk, di mana pada umumnya produk-produk berat dan low value dibatasi pada pasar yang berdekatan dengan latar produksi. Produk-produk ini sering membutuhkan kemampuan penanganan material yang khusus, dengan menggunakan kubus-kubus kecil yang ringan serta penempatan yang tepat. Akan lebih unit yang dapat dikirimkan dalam truk, kereta atau kontainer. Dengan demikian akan mengurangi biaya per unit transportasi. Berikutnya itu kemampuan jangka panjang produk. Kemampuan produk untuk bertahan lama berhubungan dengan kemerosotan fisik atau keusangan produk yang disebabkan oleh perubahan pola pembelian pelanggan ataupun perubahan teknologi. Produk-produk tahan lama umumnya dijual pada basis langsung untuk memindahkan produk melalui rantai pasok yang lebih cepat dan mengurangi kerugian potensial persediaan. Berikutnya yaitu tingkat konsentrasi pasar. Bila pasar dipusatkan pada area geografis tertentu, rantai pasok yang pendek dapat menjadi metode yang paling efektif dan efisien. Apabila diedarkan secara luas, dibutuhkan perantara khusus. Banyaknya perusahaan food processing yang menggunakan perdagangan perantara untuk memasarkan produk-produk mereka adalah salah satu contoh. Berikutnya itu musiman. Untuk beberapa produk tertentu, volume penjualan ramai pada masa-masa tertentu dalam setahun. Misalnya, produk seragam sekolah hanya ramai pada saat tahun ajaran baru dimulai. Pada kasus lainnya, bahan mentahan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran hanya dapat tersedia pada masa-masa tertentu. Kedua kasus tersebut membutuhkan penyimpanan out of season. Pengusaha harus menginvestasikan ke gudang-gudang menggunakan pihak ketiga atau penyedia intensif pada perantara yang mengurus fungsi penyimpanan. Batas kelamaan dan kelebaran lini produk. Jenis kelebaran dan kedalaman sebuah produk dapat mempengaruhi rancangan rantai pasok. Seorang pengusaha dengan nilai per unit produk yang rendah dapat menggunakan distribusi intensif dengan penjualan langsung jika produk mampu untuk menghasilkan volume penjualan yang relatif besar. Contohnya, pengusaha bahan makanan seperti Kellogg's dan General Food menggunakan distribusi intensif. Umumnya, seorang pengusaha dari lini produk yang terbatas akan menggunakan pedagang-pedagang grosir untuk mencapai pasar yang memadai dengan harga yang pantas. Kinerja manajemen rantai pasok adalah semua aktivitas pemenuhan permintaan konsumen yang dinyatakan secara kuantitatif. Hasil akhirnya adalah angka atau persentase dari aktivitas pemenuhan permintaan pelanggan oleh perusahaan. Tujuan dari pengukuran kinerja adalah pertama, untuk menciptakan proses penyampaian secara fisik dengan lancar dan persediaan tidak terlalu tinggi. Yang kedua, melakukan streamlining information flow, adanya aliran informasi di tiap-tiap channel. Yang terakhir, cash flow. Cash flow yang baik pada setiap channel dalam rantai pasok. Para pemain utama yang terlibat dalam rantai pasokan yang pertama yaitu supplier. Pada tahap ini adalah merupakan sumber penyedia bahan baku yang pertama. Di sini penyaluran barang akan dimulai. Bahan-bahan bisa berbentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang maupun barang dagang.
Yang selanjutnya yaitu supplier manufaktur. Rantai pertama tadi dilanjutkan dengan rantai kedua, yaitu manufaktur yang merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang. Hubungan kedua mata rantai sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya penghematan inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier partnering. Tahap yang selanjutnya yaitu distributor. Dalam tahap ini, barang yang sudah siap edar akan disalurkan kepada pelanggan, yang mana biasanya akan menggunakan jasa distributor atau wholesaler yang merupakan pedagang besar dalam jumlah besar. Yang terakhir yaitu retail atau outlet. Dari sini pedagang-pedagang seperti distributor akan menyalurkan ke toko-toko ini, yang nantinya akan disalurkan ke pengecer dan pengecer akan langsung berhadapan dengan konsumen. Yang terakhir yaitu customer. Pelanggan merupakan rantai terakhir dari rantai pasokan ini, yang pada artinya sebagai end user. Pada rantai ini terjadi transaksi antara retailer dan pelanggan yang meliputi seluruh proses secara langsung, meliputi penerimaan barang atau memenuhi permintaan pelanggan. Dari penjelasan mengenai pelaku-pelaku rantai pasok, dapat dikembangkan suatu model rantai pasok, yaitu suatu gambaran mengenai hubungan mata rantai dari pelaku-pelaku yang dapat berbentuk seperti mata rantai yang terhubung satu sama lain. Sekian dari kami, terima kasih.